Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Abdillah dengan NIM 1923085. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Raden Billy Parancika, MPD. Dan di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya, tugas nomor satu untuk ujian akhir semester, yaitu dengan judul Langkah Awal Menuju Bangsa Bebas Korupsi. Di pendahuluan ini, korupsi sejak lama telah menjadi ancaman yang merusak dasar-dasar negara, dari kalangan pejabat hingga warga biasa. Perilaku buruk ini menyebabkan ketidakadilan, menghalangi kemajuan, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Korupsi bukan hanya masalah kehilangan uang atau penyimpangan anggaran, tetapi juga merupakan ancaman serius bagi masa depan Indonesia. Walaupun demikian, transformasi signifikan tidak harus diawali dengan tindakan besar. Selanjutnya ada definisi korupsi. Korupsi secara umum dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi adalah penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pengertian korupsi menurut ini perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral. Korupsi memiliki arti suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan tugasnya. Di sini ada pengertian anti korupsi. Anti korupsi itu serangkaian sikap, tindakan, dan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi di berbagai sektor. Anti korupsi bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral, baik dari perilaku anti koruptif, bahkan ketika mendengar korupsi saja mereka sudah alergi. Itu menurut Aulianti 2021. Selanjutnya ada manfaat anti korupsi. Penerapan prinsip anti korupsi membawa banyak keuntungan positif, baik untuk individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama ada meningkatkan kepercayaan publik. Sistem yang bersih dari korupsi akan membuat masyarakat lebih percaya kepada pemerintah dan institusi lainnya. Kepercayaan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik, mendorong pertumbuhan ekonomi. Nomor dua ada mendorong pertumbuhan ekonomi, dilanjutkan yang di atas tadi. Dengan mengurangi praktik korupsi, pengelolaan anggaran negara menjadi lebih efisien dan transparan. Hal ini memungkinkan pembangunan infrastruktur dan layanan publik berjalan dengan lebih baik. Nomor tiga ada meningkatkan kesejahteraan sosial. Pengelolaan anggaran yang besar atau anggaran yang bebas korupsi memungkinkan lebih banyak program kesejahteraan untuk masyarakat, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Langkah pencegahan korupsi selanjutnya. Ini adalah langkah pencegahan korupsi. Pertama ada pendidikan. Pendidikan anti korupsi bisa dipandang sebagai inovasi pendidikan yang merespon ke masyarakat untuk menjadi negara ini lebih transparan, maju, dan bebas korupsi. Selanjutnya ada pencegahannya. Pencegahannya ini pada aspek pencegahan korupsi perlu lebih difokuskan dibandingkan aspek penindakan. Itu pencegahan. Jadi lebih fokus di pencegahan dibandingkan ke penindakan. Selanjutnya juga ada pencegahan korupsi dapat dan upaya pencegahan korupsi juga dapat dilakukan. Selanjutnya ada tindak pidana. Tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab. Jadi itu adalah pencegahan korupsi yang bisa saya sampaikan.
Selanjutnya ada bagian penutup. Membangun sistem yang bebas dari korupsi adalah langkah penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi lainnya. Dengan kepercayaan yang kokoh, stabilitas sosial dan politik dapat terjaga, sehingga masyarakat merasa aman dan percaya pada keberlanjutan kepemimpinan. Selain itu, meminimalkan korupsi memungkinkan pengelolaan anggaran negara menjadi lebih efisien dan transparan. Nah, hal ini juga tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan layanan publik dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Itu saja. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya, Gibran Latila, memohon maaf apabila banyak sekali kekurangan kalimat, kesalahan, dan ataupun ucapan itu selama presentasi kali ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak dan memohon maaf apabila banyak sekali kesalahan yang saya ucapkan. Saya Gibran Latila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.